Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Aina SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fikri Arlam Zaid dengan NIM 210605101027. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Siti Aisyah Sakina M. Yang kedua Zahra Galuh Fitria Rusmana. Yang ketiga Tiara Indah Permatasari. Yang keempat Dewi Andini. Yang kelima Reva Trina Lampa Hasad. Yang keenam Nur Kolbi. Yang terakhir Pendelia. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Kepada Saudari Dewi Andini saya persilahkan. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial, dan program. Sesuai Impres No. 7 tahun 1999, akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan organisasi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi dalam mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau yang sering disebut dengan SAKIP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini intinya merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan hal ini terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama, perencanaan strategik, kedua, perencanaan kinerja, ketiga, pengukuran kinerja, dan keempat yaitu pelaporan kinerja. Perbaikan pemerintah dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintah diharapkan untuk berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta atau sekaligus sebagai peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau outcome. Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau disebut dengan SAKIP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengisian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Tujuan sistem SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyelenggaraan sistem SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan
tahapan-tahapan yang ada. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 tahun. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Yang kedua, perjanjian kinerja, yaitu adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai pengukuran kinerja dan pengelolaan kinerja. Nah, seperti yang kita ketahui, pengukuran kinerja merupakan suatu langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran atau target. Nah, kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD tahun berjalan. Nah, pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Kemudian pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja merupakan suatu proses pencatatan atau registrasi, penataan usahaan dan penyiapan data kinerja serta pelaporan data kinerja. Nah, pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data atau laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Itulah penjelasan yang bisa saya paparkan. Laporan kinerja dan review evaluasi kinerja. Apa itu laporan kinerja? Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut, dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Review evaluasi kinerja. Review merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Review tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan interim pemerintah dan hasil review berupa surat pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah, sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.